Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan saya Atika Helmi Putri dan saya Melinda Nurul Fitria. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar meskipun pada pembelajaran online seperti saat ini. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 4 muatan pelajaran IPA KD 3.6 yaitu mengenai perambatan bunyi. Nah, sebelum memulai belajar, kalian jangan lupa untuk berdoa ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat mengetahui proses perambatan bunyi dan juga siswa diharapkan mampu menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar setelah melakukan percobaan. Nah, pada akhir video akan ada soal yang akan kalian jawab, jadi kalian harus simak video ini sampai selesai ya. Apakah kalian pernah berpikir, apa sih bunyi itu? Atau pernahkah kalian berpikir, mengapa bisa ada bunyi? Nah, coba kalian bayangkan ketika kalian sedang diam, tiba-tiba ada teman kalian yang memukul meja, atau ada seekor nyamuk yang terbang di dekat telinga kalian, maka apa yang kalian dengar? Ya, betul sekali, kalian akan mendengar bunyi. Jadi, apa sih bunyi itu? Jadi, bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai salah satu sifat dari bunyi, yaitu bunyi dapat merambat melalui 3 medium. Nah, sekarang kita perhatikan ketiga gambar berikut. Sudah kalian lihat? Jadi, apa maksud dari gambar tersebut? Iya, betul sekali. Gambar tersebut menjelaskan bahwa bunyi dapat merambat melalui 3 rambatan. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Dan yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda gas atau udara. Yang pertama, yaitu bunyi merambat melalui benda padat. Bunyi pada proses perambatannya memiliki kecepatan yang berbeda di setiap media. Bunyi akan cepat merambat melalui benda padat dan akan paling lambat merambat melalui benda gas seperti udara. Pada contoh di gambar, kita dapat melakukan dan mencobanya di rumah. Tentu saja dengan pembelajaran nyata ini akan sangat terasa menyenangkan. Pada contoh bunyi merambat melalui benda padat, itu biasanya disebut sebagai telepon kaleng. Pada telepon kaleng ini dinyatakan bahwa bumi dapat merambat melalui benda padat, yaitu melalui benda kaleng dan juga benang. Nah, yang kedua, bunyi dapat merambat melalui benda gas atau udara. Salah satu benda gas adalah udara. Bunyi dapat merambat melalui udara seperti bunyi guntur yang biasanya kita dengar pada saat hujan. Ketika terjadi guntur, tekanan udara berubah, yaitu naik turun. Perubahan tekanan ini terus berpindah melalui tumbukan bagian-bagian kecil molekul udara. Dengan demikian, gelombang bunyi merambat ke segala penjuru dan terdengar di berbagai arah. Contoh lainnya yang akan kita praktikkan dengan menggunakan selang. Ketika anak A berbicara dan anak B mendengarkan, maka anak B akan mendengar suara anak A dengan sangat jelas. Hal ini dapat dibuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui udara yang masuk melalui Yang selang. ketiga, yaitu bunyi merambat melalui benda cair. Perambatan bunyi dapat melalui air. Ketika kita membenturkan 2 buah batu di dalam air, bunyinya bisa terdengar dari luar air loh. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui air. Bunyi benturan tersebut akan lebih lemah dibandingkan bunyi benturan batu di luar air. Hal ini menunjukkan bahwa rambatan bunyi melalui air kurang baik dibandingkan melalui udara. Contohnya pada gambar bahwa ketika kita mendengarkan air yang berada di dalam ember, lalu ember tersebut dipukul dan kita mendengarkannya menggunakan corong yang diletakkan ke dalam air, maka kita bisa mendengarkan suara dari corong ketika ember dipukul.
Nah, kalian sudah paham kan mengenai perambatan bunyi? Bunyi dapat merambat melalui 3 rambatan. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui benda gas. Dan yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Untuk lebih jelasnya lagi, sekarang kita simak mengenai video praktikum untuk membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui 3 rambatan tadi. Nah, kalian simak baik-baik ya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Atika Helmi Putri dan ini teman aku Melinda Nurul Fitria. Kami berdua akan melakukan percobaan bunyi dapat merambat melalui 3 cara, yaitu merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Yuk teman-teman, kita saksikan. Nah, di sini alat yang sudah kita siapkan untuk membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas, yaitu yang pertama kita memiliki selang, Yang kedua, kita memiliki telepon kaleng. Yang ketiga, karena kita tidak ada corong, jadi kita menggunakan bekas aqua. Nah, yang pertama, kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda gas. Nah, di sini kita akan berbicara melalui selang. Pertama, saya akan berbicara dan Atika yang akan mendengarkan. Apakah Atika dapat mendengar suara saya? Ya, rumah itu berwarna hijau. Ya, betul sekali. Saya mengatakan hal tersebut. Nah, selanjutnya adalah saya akan berbicara di dalam selang ini, lalu Melinda yang mendengarkan. Atika mengatakan mobil itu berwarna merah, benar? Iya, benar. Saya mengatakan hal tersebut. Jadi, dapat dibuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda gas atau udara. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan kedua, yaitu bunyi dapat merambat melalui benda padat. Di sini kita akan menggunakan telepon kaleng. Cara membuat telepon kaleng itu sangat mudah. Kalian tinggal menyiapkan 2 buah kaleng, kemudian tinggal dilubangi bagian bawahnya, lalu dimasukkan benang yang sudah diikat oleh paku agar benang tersebut tidak keluar. Bisa menggunakan stick atau benda lainnya. Nah, langsung saja kita coba. Saya akan berbicara melalui telepon kaleng dan Melinda yang mendengarkan. Apakah Melinda mendengar? Ya, saya mendengar apa yang Atika katakan. Atika mengatakan pintu itu berwarna coklat. Ya, saya mengatakan hal tersebut. Jadi, dapat dibuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, yaitu benda padatnya adalah kaleng dan juga benang. Yang terakhir, kita akan membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. Di sini sudah ada ember yang kita isi dengan air yang penuh. Lalu setelah itu, kita ada corong yang dibuat dengan botol yang dipotong. Nah, di sini Atika akan meletakkan telinganya di ujung corong, lalu dimasukkan sampai terkena air. Setelah itu, ember akan kita pukul, bisa menggunakan dengan batu atau benda padat lainnya. Kita akan menggunakan tripod untuk memukulnya. Apakah Atika bisa mendengar suara yang diketuk ini? Ya, saya mendengar suara itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nah, itulah percobaan yang telah kami lakukan tentang bunyi. Dapat disimpulkan bahwa bunyi dapat merambat melalui 3 cara, yaitu melalui benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Cukup sekian video praktikum dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kalian kan sudah menonton video dari percobaan tadi. Sekarang kalian lakukan salah satu percobaan yang sudah dilakukan. Lalu kalian buat video. Setelah itu kalian tulis hasil dari percobaan kalian, yaitu dengan menuliskan nama. Lalu kalian menuliskan kelas, dan juga kalian menuliskan bahan-bahan atau alat yang dibutuhkan serta langkah-langkah percobaannya dan juga kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan. Dan juga setelah itu kalian akan mengisi soal yang telah
dibuat di Google Form. Kalian isi dan tidak boleh menyontek ya. Isi dengan percaya diri karena kalian kan sudah menyimak video dari awal hingga akhir. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam evaluasinya kita menggunakan Google Form yang akan dijawab siswa dengan beberapa pertanyaan yang telah dibuat. Pertanyaan-pertanyaan ini dibuat berdasarkan materi yang telah dijelaskan pada video awal. Nah, seperti ini cara menjawabnya. Siswa juga tidak perlu terburu-buru dan siswa dapat berhati-hati dalam menjawab pertanyaan. Nah, mudah kan? Dan juga sangat menyenangkan dengan fitur seperti chat. Jadi, siswa tidak terlalu tegang atau merasa kesulitan dalam mengerjakan.